Kenapa? Kenapa Allah membiarkan adanya pandemi seperti ini? Kenapa Allah membiarkan adanya penderitaan sejenis ini? Bukankah Allah itu selalu memberikan pertolongan? Tidakkah bisa pertolongan itu datang dengan lebih segera? Ada kalanya dalam kehidupan kita, Tuhan seolah-olah tidak hadir dalam masa-masa yang berat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya berteori tentang bagaimana Ia akan memberikan pertolongan, Ia adalah pertolongan itu sendiri. Yesus datang, Dia tidak hanya ingin menyatakan dirinya bahwa Dia akan memberikan pertolongan bagi keluarga ini, tapi Dia adalah pertolongan itu sendiri. Berapa banyak dari kita yang sedang dalam kesulitan, dalam tantangan, kita berharap pertolongan Tuhan. Dan itu baik saya pikir. Ketika kita ada kesulitan, ada persoalan, kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Tapi sebenarnya yang di benak kita apa ya? Kalau kita sedang kekurangan uang, pertolongan yang kita harapkan adalah adanya uang. Ketika kita sedang kesepian, kita berharap ada yang menemani. Jawaban-jawaban seperti itu yang kita harapkan. Ketika kita sakit, kita berharap sembuh. Yaitu baik, normal. Tapi Tuhan ingin mengajarkan di bagian ayat ini adalah, Akulah kebangkitan dan hidup. Dialah pertolongan itu sendiri. Artinya ketika kita mendapatkan pribadi Allah, itu cukup buat kita. Dalam setiap kesusahan kita suka mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan? Why? Kenapa? Pikiran kita terbatas. Bahkan mungkin kita bisa menuduh Tuhan. Jikalau Allah ada, harusnya Dia bisa mengatasi masalah saya ini. Dan jikalau Allah baik, harusnya Dia bisa melakukannya. Jangan-jangan Allah itu memang ya baik, tapi tidak maha kuasa. Allah itu tidak mampu melakukan segalanya. Atau Allah itu memang tidak peduli dengan saya. Setelah persoalan yang begitu bertubi-tubi. Tidak mudah memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Salah satu yang mungkin bisa menolong adalah mari kita mencoba memandang dengan perspektif yang satu ini. Yaitu bahwa kita sedang tidak dalam posisi yang cukup dan tepat untuk menuduh Allah atas situasi yang ada. Hikmat kita terbatas, cara berpikir kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita tidak dalam posisi yang pas, yang tepat untuk menuduh Allah bahwa kenapa Allah tidak bisa tolong saya saat ini. Kita perlu untuk tunduk saja pada kedaulatannya, kepada hikmat Allah yang begitu luar biasa, yang mengatur alam semesta ini begitu rupa sampai ke hal-hal yang sangat mikro, yang kecil, sampai kepada hal yang sangat besar di alam semesta ini. Dia atur begitu rupa. Kita harus percaya bahwa Allah kita ini ngerti apa yang sedang dilakukannya. Di saat seperti ini, tidak ada hal yang lain yang terbaik yang kita bisa lakukan selain kita memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah. Karena usaha kita untuk mempertanyakan, usaha kita untuk mencari tahu sebenarnya kenapa seperti ini, itu akan sia-sia dan sekedar menambahkan penderitaan kita lagi. Percayalah pada Allah bahwa segala sesuatunya ini, semuanya ini berbuah kepada apa? Kemuliaan kepada Allah sendiri. Semua ini yang terjadi adalah untuk kemuliaan Allah. Tapi kita tahu Allah yang baik itu juga pernah berkata bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi keutamaan yang harus kita pikirkan, keutamaan yang harus kita renungkan adalah bahwa tidak ada yang bisa rebut kemuliaan Allah. Segala suatu hal yang terjadi, baik itu kita sedang dalam keadaan sembuh, masih sakit, kaya, atau masih kekurangan, menang, atau masih gagal, bukan berdasarkan apa yang kita bisa buat, tapi karena kemurahan dan kemuliaan Allah saja dan kedaulatannya. Jadi mari kita taruhkan hati kita, hidup kita di saat-saat yang sulit ini untuk kita percaya kepadanya. Karena untuk itulah satu rencana atau desain besar, kesulitan atau tantangan ini ada. Supaya kita belajar percaya. Kita masuk dalam satu dimensi pertumbuhan rohani yang baru. Sebutkan apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Semuanya itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Kita punya dunia
yang sekarang ini adalah dunia yang tidak kebal dengan penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tidak pernah kebal, sampai kapanpun tidak pernah kebal. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita stop, berhenti untuk mencari alasan kenapa ada penderitaan. Tapi mari kita bawa penderitaan kita kepada Allah. Mari kita bawa Bapak Ibu. Dan kita percayakan hidup kita kepadanya. Kepada Allah yang sanggup mengatur segala alam semesta ini. Allah yang hikmatnya tidak pernah habis. Yang begitu mengerti penderitaan kita. Mari kita percayakan hidup kita kepadanya.